Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Maharatna Devi dari Universitas MH Tamrin, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait kasus tawuran antar kelompok di Ciracas, Jakarta Timur, yaitu menganalisa, mengidentifikasi, dan menjabarkan persoalan bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menemukan solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila, meliputi latar belakang masalah, pembahasan atau analisis, dan solusi. Latar belakang masalah, tawuran merupakan bentuk konflik yang terjadi antara dua kelompok yang memiliki perilaku menyimpang di mana tingkat emosional tidak dapat dikontrol. Tawuran sudah menjadi tradisi bahkan budaya masyarakat. Kepentingan dan egoisme kelompok menjadi alasan utama terjadinya tindakan tawuran. Kasus yang saya bahas baru-baru ini terjadi, yaitu tawuran antar kelompok yang menewaskan satu orang di Jalan Suci, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dilatar belakangi permasalahan kecil atau sepele yang berawal dari saling mengejek di media sosial. Dua kelompok, yaitu kelompok Cober yang menantang kelompok Trops untuk tawuran pada hari Minggu 12 Februari 2023 pukul 3 pagi. Pembahasan atau analisis, pelaku dan korban saling janjian di media sosial akan melakukan tawuran. Kelompok Trops menerima tantangan dari kelompok Cober dan memanggil anggota yang berjumlah 12 orang. Sebelum ke lokasi, kelompok Trops meminum alkohol. Sekitar pukul 3 pagi, kedua kelompok mulai saling serang. Dikarenakan ada minuman keras, berdampaklah konflik yang lebih besar. Korban berinisial RH 21 tahun dari kelompok Trops terkena luka bacok di perut oleh anggota kelompok Cobar yakni AR alias KA 21 tahun dan diakibatkan korban meninggal dunia. Polisi sudah berhasil menangkap 7 orang yang terlibat dalam tawuran tersebut. Pelaku KA dari anggota kelompok Cobar dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sudah adanya korban jiwa seusai kobaran ekspresi kebencian antar kedua kelompok dan pada hakikatnya sudah melanggar nilai Pancasila. Kedua kelompok sudah melakukan 3 tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi, yaitu perkataan, perbuatan, dan keputusan. Maka tindakan mereka tidak berperimanusiaan. Ketiga, bagaimana ekspresi perpecahan dari kedua kelompok terjadi? Seharusnya sila ketiga memberikan realita masyarakat yang bersatu, bukan terpecah, saling membenci sehingga saling menyerang. Keempat, kedua kelompok mengedepankan ego masing-masing serta mengambil langkah yang salah dan tidak bijak. Kelima, kedua kelompok tidak mengedepankan keadilan yang menyebabkan keresahan masyarakat, maka tawuran sudah melahirkan pelanggaran hak. Solusi, sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita menghormati Pancasila sebagai landasan hukum. Tetapi masih ada masyarakat yang melakukan penyimpangan pada kelima sila dan tidak menghargai nilai-nilai Pancasila. Bila tidak segera diatasi, bisa berdampak bagi kehancuran fondasi utama bangsa Indonesia di masa depan. Pemerintah dapat memanfaatkan jalur media sosial dan dengan menyebarkan konten bagi orang tua terkait pendidikan terhadap anak dalam kaitannya dengan esensi moral Pancasila. Perkembangan zaman sekarang tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi juga luasnya perspektif masa kini dalam memandang kehidupan dan budaya. Tawuran bisa terjadi secara online, membuat generasi masa muda bisa terpecah. Kasus yang saya bahas ini juga diawali oleh secara online dengan menghina di media sosial. Maka penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara kontekstual berdasarkan perkembangan zaman. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan yang mengontrol kebijakan dan tindakan represif negara selalu berpatok kepada nilai-nilai dari Pancasila. Tindak kejahatan sudah tertuang dalam KUHP pasal 358. Dan ini foto-foto yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.